Hono Coroko itu ada yang memaknai sebenarnya ini pelajaran untuk nerimo ing pandu, menerima apapun ketetapannya Allah. Jadi Hono Coroko itu ada utusan sama kayak tadi, ada Cipto, Rasa, Karso. Cuma Doto Sowolo ini artinya kita tidak mungkin menolak ketetapan atau takdir dari Allah. Salah satu kehebatan nenek moyang kita antara lain aksara Jawa ini, yang ternyata di baliknya itu ada filosofi mendalam yang luar biasa dan luas. Luas itu dalam arti dia sangat terbuka. Generasi mana saja, untuk kepentingan apa saja bisa memaknai aksara Jawa ini sesuai perspektifnya. Ternyata maknanya beragam sekali, bisa dibawa untuk berbagai konteks filosofi aksara Jawa ini. Kalau Bapak Ibu menggali-gali dari sumber-sumber Google atau mana tentang apa sih maknanya huruf-huruf Jawa ini, akan ketemu banyak sekali versi. Dan ini menurut saya di antara hebatnya teks itu kan, kalau dia maknanya bisa dipakai siapa saja dan siapapun yang memakai itu bisa menggunakan sesuai konteks dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke filosofinya. Tapi sebelum ke filosofi, ada beberapa yang ingin saya catat dulu ya, mungkin nambah perspektif sedikit untuk Bapak Ibu. Ini nanti kita ambil filosofi seperti saya bilang tadi, naskah teks Hono Coroko itu kaya makna. Jadi kalimatnya ya hanya itu, kata-katanya hanya itu, tapi maknanya bisa sangat luas. Nah, kalau orang Jawa menyebutnya sistem otak-atik gathuk. Kita sering sinis dengan istilah ini. Padahal otak-atik gathuk itu kalau versi Jawa ini semacam pemaknaan eksistensial. Jadi saya memaknai teks ini menyesuaikan dengan konteksku. Itu namanya otak-atik gathuk. Jadi otak-atik gathuk itu kan semacam menyesuaikan, mencocokkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke filosofinya. Yang pertama, Hono Coroko itu kan diawali dari Ho. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Diawali dengan Ho, diakhiri dengan Ngo. Ini sebenarnya gambaran hidupnya manusia. Manusia itu awalnya kalau dia masih muda itu biasanya masih ngoho. Ngoho itu masih agak tinggi, masih agak sombong, agak merasa besar, merasa penting. Kalau pengalamannya belum banyak, ilmunya belum banyak. Tapi kalau sudah semakin berumur, pengalamannya banyak, wawasannya banyak, ilmunya banyak, nanti dia mengo. Mengo itu terbuka atau mengeng. Mengeng itu mengeng itu semacam, kalau bahasa hari ini pakai megen, jadi menahan diri. Dia sudah bisa menahan diri, hidup tidak hanya saat ini tapi demi nanti hidup setelah hidup yang sekarang. Jadi sudah mengo dan mengeng, sudah terbuka dan mampu menahan diri, tidak lagi tergoda oleh duniawi. Itu makanya diawali dengan Ho, diakhiri dengan Ngo. Jangan sampai kita berhenti di Ho, tidak lanjut sampai Ngo. Karena ya kalau kita berhenti di Ho itu kita berhenti di pikiran yang sempit, pengalaman yang tidak tambah. Nah ini jadi filosofi pertama yang sering orang bilang tentang Hono Coroko ini, diawali dari Ho, diakhiri dengan Ngo. Yang kedua, Hono Coroko itu urutannya empat baris itu kan, dan setiap baris ada 5 aksara. Ini kalau di Jawa itu melambangkan filosofi namanya kiblat sekawan gangsal pancer, atau 4 kiblat 5 pusatnya. Jadi hidup ini segi 5,
Yang 4 ini kiblatnya, yang tengah ini namanya pancer. Pancer itu pusat. Kalau di Jawa, kiblat sekawan gangsal pancer atau kiblat papat limo pancer itu simbolnya ketupat. Jadi ketupat itu kan sudutnya 4 dan 1 tengah-tengahnya. Nah, kiblat papat limo pancer itu sebenarnya simbol bahwa kemanapun, dimanapun posisi kita, jangan lupa pancer yang tengah, Tuhan. Apakah kita di utara, di selatan, di barat, atau di timur, kita harus fokus pada pancer yang di tengah, dan itu Tuhan. Jadi fokusnya hidup itu harus Tuhan saja. Atau ada yang menafsirkan ini sebenarnya kiblat papat itu diri kita sendiri. Yang di dalam diri kita ada 4 nafsu. Yang pertama nafsu emosional. Jadi ini mungkin mudahnya nafsu amarah. Yang kedua nafsu memuaskan rasa lapar. Ini semacam bahimah. Bahimah kalau dalam tradisi sufisme itu makan, minum, itu fokusnya ke situ saja. Atau untuk memiliki sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah itu ya mungkin kepemilikan, penaklukan, punya harta, punya dan lain sebagainya, itu kepemilikan. Dan yang terakhir termasuk kata tafsir ini, nafsu untuk memaksa diri. Itu juga bagi orang Jawa tidak elok. Jadi memaksa diri itu kan kita, mungkin Bapak Ibu belakangan punya wawasan banyak sekali, ilmu, kebenaran, kebaikan, terus dipaksakan semua untuk dirinya. Itu juga disebut nafsu. Jadi ingin segera jadi wali, ingin segera jadi intelektual, ingin segera jadi presiden, ingin segera sampai memaksa diri. Itu termasuk nafsu. Nah, 4 nafsu ini yang paling mempengaruhi manusia. Untuk biar kita tidak disesatkan oleh 4 nafsu ini, jangan lupa pancer yang kelima, yaitu Tuhan. Jadi 4 baris, tapi setiap barisnya ada 5 huruf. Berarti di setiap baris nafsu kita jangan lupa Tuhan, jangan lupa Allah. Nah, ini filosofi kedua dari huruf Jawa, aksara Jawa. Saya lanjutkan. Nah, yang ketiga, ya, huruf Jawa itu ada sandangan. Sandangan itu ya dari huruf A, H, nanti dikasih sandangan taling, bunyinya jadi he. Ada taling tarung, bunyinya jadi ho. Itu namanya sandangan. Nah, kenapa sih kok pakai sandangan? Kalau kita huruf Latin kan tidak ada perangkat sandangan itu. Kalau U ya ditambahi huruf U, kalau A tambahi huruf A. Nah, ini untuk menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini ada yang esensial, ada yang inti, ada yang pelengkap, ada yang tambahan. Jadi dalam hidup ini ada isi, ada wadah yang melengkapi. Jadi hidup ini tidak semuanya penting, ada yang penting, ada yang mendukung yang penting. Ini sebenarnya pelajaran tentang prioritas. Mana inti, mana aksiden, mana tempelan saja. Kita itu manusia yang hakiki apa, yang tempelan saja apa. Itu namanya sandang. Nah, ada juga yang memaknai sandangan itu sebagai rambu-rambu. Jadi hidup ini ya perlu perangkat rambu-rambu, biar kita tidak terjerumus, biar kita tidak tersesat. Jadi dalam hidup ini ternyata ya tidak cukup kita isi, kita perlu kelengkapan diri macam-macam. Kelengkapan diri itu ya tidak cukup kita misalnya fokus saja pada yang dalam-dalam, tapi kan kita juga perlu memelihara kesehatan kita juga perlu perhatian pada keluarga, anak istri dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya pelengkap, tapi ini penting.
biar isi yang intinya beres. Jadi makanya sandangan itu dia tidak bisa bunyi sendiri. Dia bisa bunyi kalau ada intinya, kalau ada hurufnya. Baik, ini filosofi yang ketiga. Ini sebelum ke makna Honochorokonya, ini secara umum, filosofi secara umum. Kemudian ada lagi pasangan. Kalau Bapak Ibu belajar aksara Jawa, yang pasangan itu ada huruf intinya, ada huruf ketika dia melengkapi huruf inti, namanya pasangan. Nah, di situ saya ada contoh, saya ambil kata-kata titik wale. Nah, itu huruf W itu wo itu dia jadi pasangan. Dia tidak ditulis apa adanya, tapi digandengkan dengan huruf sebelumnya. Nah, maknanya pasangan, hidup itu saling berpasangan. Dan kalau kita sudah berpasangan, kita harus siap saling menyesuaikan. Makanya huruf ketika dia jadi pasangan, dia berubah dari aslinya. Meskipun bunyinya tetap. Jadi bunyinya itu di titik wale itu bunyinya W ya tetap W. Tapi sekarang dia berubah. Dalam rangka apa? Menyesuaikan dengan huruf sebelumnya. Jadi maknanya apa? Harmoni. Kalau kita bareng-bareng kok ndak ada yang mau ngalah, kalimatnya ndak bunyi. Jadi harus ada yang mau ngalah, berubah bentuk. Jadi ini makna pertama, harmoni hidup yang saling berpasangan, saling melengkapi, saling menyesuaikan. Kemudian ada juga makna bahwa ini sebenarnya menunjukkan pasangan itu ya ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada senang, ada sedih. Ini saling menyesuaikan. Saling menyesuaikan itu ya kita itu tidak pernah 100% hidup kita itu sedih. Jadi atau sebaliknya 100% hidup kita itu senang. Selalu saja ketika kita sedang bahagia itu ada beberapa aspek dari hidup kita yang kita itu sedih. Atau sebaliknya ketika kita sedih itu ada aspek tertentu yang bisa kita syukuri. Nah, ini makna dari pasangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini yang paling sering dibahas, pangkon. Jadi huruf Jawa itu kalau sudah kena pangku, dia mati. Jadi misalnya huruf K, kalau dia dipangku harusnya bunyi ko, sekarang cuma jadi K biasa. Makanya kayak tadi itu yang titik walik itu huruf terakhir kan harusnya dibaca K. Tapi begitu dipangku dia tidak bunyi sudah. Jadi dia jadi titik walik. Harusnya kalau tidak ada pangkunya dia titik waliko. Tapi ketika dipangku dia jadi titik walik. Sebenarnya ini filosofi yang banyak dijelaskan orang bahwa ya ada yang bilang orang Jawa itu kalau dipangku malah mati. Ini sebenarnya memperingatkan kita jangan lupa pujian, jabatan, kesuksesan, keberhasilan itu justru lebih sering menggelincirkan kita dari jalan kebaikan, kebenaran. Jadi malah bukan ujian yang sakit, yang sakit, yang sulit itu biasanya malah mengingatkan kita pada Tuhan. Justru ketika kita dipangku sukses entah dalam bidang apa, itu kita lebih mudah mati kalau pakai filosofinya Jawa ini. Jadi ketika kita terlena, ketika kita terseret oleh kesuksesan kita lupa dengan banyaknya pujian pada kita, itu justru potensial membuat kita mati. Jadi orang hebat itu kalau pakai filosofi huruf Jawa yang dipangku ini tidak lahir dari pujian kesuksesan. Orang hebat itu lahir dari kesulitan, kritikan, kerumitan hidup, itu hebat. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami masalah, ya tidak pernah meningkat karena kita sudah selesai hidup kita di sini. Justru ada masalah, ada problem, kita tertantang mengatasinya, akhirnya kita naik kelas. Nah, ini filosofi bahwa huruf Jawa itu kalau dipangku itu dia mati.
orang Jawa, nah kita dalam hidup ini hati-hati kalau pas kita ada di posisi momen sedang di pangku. Di pangku itu membuat kita tidak berdaya, sudah selesai hidupnya. Nah, ini makanya jangan terlena dengan pujian yang nanti bisa melemahkan kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada lagi kecil tapi menarik. Orang nulis huruf Jawa itu biasanya agak miring ke kanan. Jadi agak condong ke kanan sedikit. Jadi ini sebenarnya simbol bahwa kita itu harusnya memang filosofi hidupnya, kalau bahasa Arab itu minal zulumati ilan nur. Nengen, bukan ngiwo. Nah, jadi dari kiri ke kanan. Jadi tidak apa-apa sekarang masih kiri, asal perjalanannya nganan. Jangan bangga sekarang kita di kanan, jangan-jangan nanti perjalanannya malah kiri. Jadi tidak penting startnya di mana, tapi pastikan condong dan perjalanannya nganan. Jadi nulisnya dari kiri ke kanan, agak miring ke kanan. Nah, ini berhubungan dengan proses hidup, perjalanan hidup. Jadi klaim kita hari ini, wah saya sudah baik kok Pak, tidak masalah sekarang kamu sudah baik. Tapi untuk selanjutnya, langkahmu itu ke kiri apa ke kanan? Orientasi perjalananmu itu nganan apa nyiri? Nah, ini dari sisi cara menulisnya saja, di baliknya sudah ada makna-makna. Baik, ini masih seputar huruf, masih belum ke makna hurufnya. Oke, saya mulai sekarang makna aslinya, makna dari Honocorokonya sendiri. Ini juga banyak versi. Saya awali dari versi paling original. Tadi kan cerita Prabu Ajisoko tadi. Prabu Ajisoko itu ketika berangkat ke Jawa, beliau ini punya dua ajudan, dua pengawal, yang satu namanya Duro, yang satu namanya Sembodo. Nah, ketika dia berangkat untuk menaklukkan Dewata Cengkar, dia menitipkan kerisnya pada salah seorang pengawalnya namanya Sembodo. Kemudian dia sama Duro berangkat. Jadi pengawalnya ditinggal di satu tempat, disuruh menjaga pusakanya. Nah, kemudian dia dengan Duro berangkat menaklukkan Dewata Cengkar. Setelah itu dia pesannya pada Sembodo ini, pokoknya pusaka ini jangan diberikan siapapun kalau bukan saya yang ngambil. Nah, cuma Ajisoko ini lupa dengan pesannya ini. Jadi ketika sudah menang, sudah jadi raja, dia memerintahkan pengawalnya yang satunya untuk mengambil pusaka itu. Ketika pengawal yang satunya ini datang mengambil, ya yang dititipi tidak mau. Wong pesennya rajanya, kalau bukan aku sendiri yang ngambil, jangan dikasih. Akhirnya ngeyel, yang satu kukuh bahwa aku diperintah ngambil, yang satu kukuh bahwa aku tidak boleh memberikan selain pada kalau raja sendiri yang ngambil, Ajisoko sendiri yang ngambil. Akhirnya terjadi perang, konflik, dan sama-sama kuatnya, sama-sama saktinya, sama-sama matinya pada akhirnya. Dua-duanya mati, dan ya ceritanya Ajisoko kembali kemudian menyesal. Nah, kisah pertarungan dua pengawalnya itulah nanti yang jadi sumber lahirnya Honocoroko ini, huruf Jawa ini. Jadi Honocoroko itu makna literalnya ada utusan, Ono Coroko. Kemudian yang kedua, Doto Sowolo. Doto Sowolo itu saling bertengkar, saling berselisih. Jadi dua-duanya setia dengan rajanya, cuma karena konflik masing-masing keyakinannya sendiri, akhirnya saling bertengkar. Dan Podojoyonya itu sama saktinya, sama-sama kuatnya. Pada akhirnya Mogobotongo itu mati bareng, mati bersama.
Nah, ini makna literalnya. Sebenarnya makna yang pertama ini nanti rahasianya agak dalam, sehubungan dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Jawa saat itu. Tapi kita berhenti di sini dulu tentang literalnya ya. Jadi ada utusan saling bertengkar sama saktinya, kemudian mati bersama. Kita lanjutkan. Itu makna pertama. Makna kedua, ternyata ada yang memaknai Hono Coroko ini sebenarnya pelajaran tentang asal-usul hidup. Namanya Sangkan Paraning Dumadi. Ini pemaknaan seperti ini itu pernah dipakai dulu Presiden Soeharto. Sekitar tahun 90-an sebelum beliau jatuh. Ini beliau menjelaskan tafsirnya Hono Coroko versi Sangkan Paraning Dumadi. Jadi Hono Coroko itu ada utusan. Yang disebut utusan itu ya Coroko itu. Coroko itu kependekan Co-nya cipto atau pikiran, Ro-nya itu rasa, Ko-nya itu karso. Jadi pikiran, perasaan, dan kemauan. Jadi ada kenyataan hidup kita yang punya 3 komponen itu. Pikiran, rasa, dan kemauan. Doto Sowolo itu tidak pernah salah. Tidak mungkin salah kalau itu dikendalikan dengan orientasi ketuhanan. Nah, kalau kita mendayagunakan cipta, rasa, karsa ini, maka podo joyonyo mogo botongo. Kita sama-sama sukses dan sama-sama bareng-bareng. Kalau gagal ya gagal bareng-bareng. Nah, ini lahir dunia hidup kita itu lahir batinnya bisa sukses bareng-bareng atau mati bareng-bareng, tergantung kita bagaimana memanfaatkan cipta, rasa, dan karsa dalam hidup kita. Jadi ini versi Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi itu asal-usul hidup. Jadi kita itu dari Allah nanti kembali lagi ke Allah. Apakah kita podo joyonyo atau mogo botongo? Apakah kita akan sukses atau gugur gagal karena tidak mampu memanfaatkan anugerah Tuhan yang sifatnya cipta, rasa, karsa ini. Nah, ini versi makna yang kedua. Versi makna yang ketiga, Hono Coroko itu ada yang memaknai sebenarnya ini pelajaran untuk nerimo ing pandu. Menerima apapun ketetapannya Allah. Jadi Hono Coroko itu ada utusan sama kayak tadi, ada cipto, rasa, karso. Cuma Doto Sowolo ini artinya kita tidak mungkin menolak ketetapan atau takdir dari Allah. Jadi maka Allah memberi kita macam-macam anugerah tadi, cipto, rasa, karso, doto sowolo. Kita tidak akan bisa nolak. Nah, terus kalau kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah, podo joyonyo, kita akan sukses lahir dan batin. Dan kalau kita sukses lahir dan batin, pada akhirnya mogo botongo. Kita akan kembali menghadap Tuhan, meleburkan unsur-unsur keduniawian kita, bergabung di ranah ilahiyah. Itu namanya mogo botongo. Jadi makna ketiga dari versinya Hono Coroko ternyata bermakna nerimo ing pandu. Menerima apapun ketetapan Allah. Kalau kita mampu seperti itu, kita jadi manusia yang bersyukur pada Tuhan dan akan podo joyonya. Kalau sudah podo joyonya, kita bisa bergabung di ranah ilahiyah mogo botongo. Ini versi ketiga. Ada lagi versi keempat. Versi keempat makna Hono Coroko ini menarik. Saya ambil dari Serat Centini, karya susunan Paku Buwono kelima. Ini menarik. Ada namanya Coroko balik, jadi dibalik. Dan itu antara dibaca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu ada maknanya.
Jadi ini khasnya aksara Jawa. Jadi kayak tadi misalnya Hono Coroko itu artinya ada utusan. Tapi kalau kita baca dari kanan, Koroco Hono itu artinya ucapan lewat lisan. Nah, Doto Sowolo itu dari adanya zat, Lowo Sotodo artinya zat yang tetap ada selamanya. Podo Joyonyo itu dua-duanya betapa unggulnya. Tetapi kalau dibalik Nyoyo Jopodo, Nyoyo Jodopo itu tidak terputus kehendaknya. Mogo Botongo itu manusia yang masih harus ditebak-tebak, di batang itu ditebak, manusia yang penuh teka-teki. Tapi kalau dibalik Ngoto Bogomo itu manusia yang jadi cerminannya Tuhan. Nah, ini unik. Jadi dibolak-balik pun ada maknanya, dan kalau diurutkan bisa nyambung makna tadi. Jadi misalnya dibaca dari atas ada utusan, yang utusan itu menyampaikan ajaran ya lewat lisannya. Yang disampaikan apa? Pesan itu dari mana? Dari zat yang ada selamanya, dari Tuhan. Berarti kan yang sangat unggul baik utusan itu maupun zat tadi, dan zat tadi tidak terputus kehendaknya. Kepada siapa pesan dari utusan itu disampaikan? Kepada manusia yang masih misterius. Jadi batang itu kalau bahasa Jawa bisa mayat, bisa juga menebak. Jadi teka-teki itu juga batangan. Nah, jadi manusia yang penuh teka-teki, manusia yang misterius, karena manusia ini bisa baik, bisa buruk. Manusia ini tidak pasti. Dan dia adalah sebenarnya cerminannya Tuhan. Ngoto Bogo. Baik, jadi ini pelajaran versi makna keempat. Ada lagi versi makna kelima. Jadi ini makanya tadi saya sebut betapa kayanya makna nenek moyang kita, meskipun dari aksara Jawa yang sesimpel itu ternyata semua filosofi ajaran Jawa masuk. Yang kelima, memayu hayuning Bawono. Nah, itu cara memaknainya agak berbeda. Hono Coroko sama, ada Cipto, Roso, Karso. Dan Doto Sowolo. Doto Sowolo itu daya tanggap manusia, daya tangkapnya, tingkat intelijensinya. Yang semua itu Cipto, Roso, Karso, dan daya tanggap itu Podo Joyonya. Podo Joyo itu sama-sama diarahkan untuk keberhasilan. Keberhasilan dalam hal apa? Mogo Botongo. Mogo Botongo diartikan memayu gatining batang. Memayu gatining batang itu memperindah kondisi batang. Batang itu mayat. Di situ mayat itu simbol dunia materi, hal-hal duniawi. Dunia materi itu kan seperti mayat, dia mudah rusak. Nah, kehadiran manusia itu mogo botongo dalam rangka memperindah gatining batang, memperindah dunia sebenarnya yang dimaksud. Dan ini kalau dalam filosofi Jawa itu ajaran tentang memayu hayuning bawono. Jadi memperindah kondisi dunia. Baik, ini puncaknya bisa dicek di serat sastra gendingnya Sultan Agung. Cara memaknai Hono Coroko versi Sufisme yang itu bermakna manunggaling kawula Gusti.